Shalom, Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Paul Watuseke. Saya ajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube saya Pendeta Paul Watuseke. Tapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kasih pertolongan penyertaan-Mu Tuhan, kami ada lagi sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih semua ini karena kemurahan-Mu, karena pertolongan penyertaan-Mu. Lebih daripada Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau renungkan secara bersama. Biar Tuhan menyertai, menolong, memberkati, dan mendahulunya semua. Biarlah Tuhan firman dapat memberikan kekuatan bagi kami. Dan senantiasa Tuhan kami berdoa, khusus hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus Engkau urapi dia secara khusus. Biarlah hamba-Mu ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami, damai sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan coba-coba mengganggu, menghalangi, merintangi pemberitaan firman-Mu saat ini. Kami satu hati, kami tolak dia di dalam nama Yesus. Hancurkan kuasanya Tuhan, usir dia jauh dari kehidupan kami. Kami ada sukacita, ada damai sejahtera untuk mendengar dan menerima firman-Mu saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca satu ayat daripada ada berapa bagian firman Tuhan yang nanti kita akan baca. Tapi kita baca saja satu ayat dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat ke-8. Ayat 8. Firman Tuhan sebagai berikut. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kali ini saya beri judul, saya sudah tetapkan suatu judul, yaitu budaya Minahasa negatif adalah penyesatan terselubung. Saya baca sekali lagi, judul satu topik ini, budaya Minahasa yang negatif adalah penyesatan terselubung. Sebelum kita uraikan beberapa firman Tuhan, sesuai judul ini Bapak Ibu Saudara, berhubung judul ini atau apa sudah terjadi pada beberapa hari yang lalu, pada saat masuk pada tahun yang baru, kita lihat ada fenomena. Dan ini fenomena ini muncul lagi. Dan kita lihat ada 3 bagian budaya dalam rangka memasuki tahun yang baru. Yang walaupun budaya ini saya katakan negatif dan menyesatkan. Ini budaya Minahasa ini. Yaitu pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu berapa hal. Saya cuma mau cantumkan 3 budaya Minahasa yang baru beberapa hari kita saksikan secara bersama. Yaitu pertama figura. Kalau dalam bahasa Latin disebut figur. Figura ini adalah suatu tradisi sekelompok pria yang menggunakan pakaian wanita.
Dan kita lihat bahwa mereka bertingkah seperti seorang wanita. Dan kita lihat bahwa konon budaya ini katanya dari pengaruh dari Spanyol. Dan entah bagaimana saat ini juga mulai dikembangkan kembali. Walaupun bagi saya bahwa ini adalah budaya penyesatan yang terselubung tanpa diketahui, dimengerti oleh orang Minahasa sendiri. Banyak. Dan kita lihat bahwa hal ini sudah dan sedang terjadi. Kita lihat bahwa sekelompok laki-laki menggunakan pakaian perempuan dari sisi sopan santun tidak sopan. Ini tidak baik. Dan mereka memperlihatkan, memperagakan mereka sebagai perempuan. Kalau dalam firman Tuhan disebut banci. Bapak Ibu Saudara, banci itu tidak pernah masuk surga, tidak akan masuk surga. Ini firman Tuhan mengatakan seperti itu. Dan peragaan tanggal 1 saya dan keluarga ke Langoan. Dari Tomohon saya lihat bahwa Tomohon Selatan lagi padat. Dan kita jalan pelan-pelan. Saya pikir ada apa di depan. Tahu-tahu di daerah Saungsong sana, Bapak Ibu Saudara, ada sekelompok pria menggunakan pakaian perempuan, di make up dan lain sebagainya, bertingkah sebagai seorang perempuan, berjejer jalan dengan alasan minta sumbangan dan lain sebagainya. Saya tidak tahu dari gereja mana yang kata mereka untuk gereja. Bapak Ibu Saudara, ini fenomena ini sudah terjadi sampai di Manado seperti itu. Dan kita lihat bahwa dalam 1 Korintus pasal 6, coba orang baca, bahwa banci itu tidak pernah melihat sorga, tidak akan masuk ke dalam sorga. Artinya mereka adalah orang-orang neraka. Mari kita baca. Di dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, dan lain sebagainya tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini dosa banci, ini adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan tidak suka. Dan Tuhan marah. Dan ini kekejian di mata Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang sedang terjadi. Dan ini adalah mereka mengatakan budaya Minahasa. Dan ini sungguh-sungguh keliru, salah, dan tidak bisa diterima. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kembali kepada firman, itu tidak dibenarkan. Hampir-hampir saya mengatakan mereka itu adalah pendukung-pendukung LGBT, homoseksual, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, Bapak Ibu Saudara, budaya Minahasa juga dikenal dengan Dumia Umbanua. Dan budaya ini, mereka mengambil seekor binatang babi dan disembelih. Dan diambil hatinya.
Dan dengan tujuan mereka meminta petunjuk tentang keadaan masa depan desa atau kampung mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, budaya ini sudah ada sejak 1775. Dan sekarang ini lagi dia bangkit kembali. Dan ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Dan ini semata-mata pekerjaan iblis. Mana mungkin orang Kristen meminta petunjuk pada hati babi? No, tidak bisa. Kita ada Tuhan Yesus. Orang binasa dikenal dengan orang Kristen. Dan ini berbahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal ini atau budaya ini sama sekali tidak bisa diterima. Dan ini menyesatkan. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa ini adalah penyesatan terselubung yang hampir-hampir tidak diketahui oleh pelakunya sendiri, orang-orang Minahasa khususnya yang melakukannya. Tapi orang Minahasa juga sudah banyak yang tidak melakukan itu dan tidak suka dan juga benci terhadap budaya itu. Saya bersyukur, berterima kasih, masih banyak orang Minahasa yang masih atau tidak mau dengan budaya seperti ini. Tapi ada kelompok lain yang muncul. Dan ini pekerjaan iblis. Iblis mulai bekerja keras mengalihkan perhatian kita. Bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada budaya ini. Kepada iblis. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kemudian budaya negatif. Kenapa saya katakan negatif kalau positif? Misalnya Mapalus, gotong royong. Itu budaya Minahasa. Saling membantu dalam pekerjaan. Mapalus. Dan kita lihat itu sangat positif. Dan itu yang kita harus angkat. Bukan budaya-budaya seperti ini. Dan yang ketiga, ini yang lebih mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ritual di Watu Pida Betengan. Setiap tahun ini muncul. Mereka datang di Watu Pida Betengan. Watu Pida Betengan itu. Dan mereka datang khususnya meminta petunjuk kepada leluhur. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Hai orang-orang tua, ingatkan anak-anak kita akan bahaya penyesatan ini. Iblis coba-coba mengelabui. Karena memang iblis, dia juga dapat memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Walaupun itu tipuan semua. Pada akhirnya juga orang yang melakukan itu bukan cuma berbahaya, dia juga masuk neraka. Kalau Tuhan datang dia melakukan budaya ini, dipastikan dia tidak pernah melihat surga. Babnya kita sebagai hamba Tuhan di Minahasa khususnya gencar dan sampaikan kepada anak-anak kita, khususnya orang Minahasa, orang Kristen. Tidak boleh seperti ini. Ada dua ilah lain. Kata Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan datang di Watu Pida Betengan ini. Itu pertanda bahwa orang Minahasa, khususnya yang datang meminta petunjuk leluhur. Dan di situ dalam sejarah mengatakan bahwa mereka juga datang untuk membawa sesajen. Sesajen itu untuk makanan daripada kata mereka leluhur. Itu adalah iblis. Itu setan. Dan sementara
Mereka buat ritual-ritual. Dan kita lihat, kata mereka saya tidak pernah melihat itu. Tapi kata mereka bahwa muncul suara yang keras seperti nenek-nenek tua. Dan ini adalah iblis. Bagi yang mendengar khususnya orang Minahasa, ini iblis. Ini budaya harus dimatikan. Kita bersinergi berdoa, Tuhan, hancurkan pekerjaan iblis di Minahasa. Ini Bapak Ibu Saudara yang sedang terjadi. Saya cuma menyampaikan 3 hal saja. Yaitu figura, dunia umbanua, dan ritual di waktu Pidebetengan. Dan ini biasanya dia muncul pada tahun yang baru. Kelihatan bijaksana sekali. Untuk apa? Meminta petunjuk untuk perjalanan tahun ke depan. Itu kafir. Itu agama sesat. Datanglah kepada Tuhan kalau engkau percaya Yesus. Datanglah kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Mari kita baca berapa ayat, Bapak Ibu Saudara, untuk mendukung hal ini. Kita lihat di dalam 2 Raja pasal 17 ayat 33. 2 Raja-Raja 17 ayat 33 dan 34, di mana Israel beribadah kepada Allah lain, kepada Allah asing, yaitu adat istiadat yang mereka pelihara. Mari kita baca 17:33. Mereka, ini bangsa Israel, mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat istiadat bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. 34. Sampai pada hari ini mereka berbuat sesuatu dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum dan undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak mereka. Anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka mementingkan adat istiadat. Mereka senang dengan cerita-cerita keturunan-keturunan. Kemudian di dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15. Di dalam ayat, khususnya ayat 3 dan ayat 6. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Mereka melanggar perintah Allah demi adat istiadat, demi budaya Minahasa yang negatif itu, yang menyesatkan itu. Mereka lagi tidak mendengar akan Yesus atas firman Tuhan. Ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapa dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat sendiri, adat istiadatmu sendiri. Jadi demi adat istiadat, demi budaya yang sesat itu, hai orang Minahasa yang melakukannya, minta maaf kepada mereka yang tidak mau dan tidak suka lagi dengan adat itu. Tapi mereka yang masih melakukan bertobat,
Tinggalkan dosa itu kalau Anda mau masuk dalam kerajaan sorga. Ini budaya-budaya yang menyesatkan. Dan bagi saya itu terselubung. Dan itu harus diangkat oleh hamba Tuhan. Sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan masa bodoh. Jangan takut. Demi keselamatan mereka harus disampaikan. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin berapa ayat saja yang saya perlu bacakan bagi kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan sangat membenci pada cara-cara seperti itu baik orang Israel. Bahkan kita adalah Israel akhir zaman. Israel rohani. Tuhan tidak mau lagi kita seperti itu. Hentikan budaya itu. Carilah budaya yang positif, yang produktif, yang mendidik dan lain sebagainya. Terutama iman kita. Amin. Saya percaya kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat ini oleh karena kemurahan kasih pertolongan-Mu. Tuhan, kami boleh diingatkan kembali atas, oh Tuhan, kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, biarlah Tuhan ingatkan kami bahwa ada hal-hal budaya-budaya yang Engkau tidak kehendaki. Dan kita lihat bahwa saat ini iblis sedang bekerja keras untuk menyesatkan umat-Mu. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau batalkan dan Tuhan hancurkan semua rencana-rencana kuasa kegelapan untuk menyesatkan kami, membawa kami kepada neraka yang kekal itu. Tapi kami bersyukur sore hari ini, saat ini kami boleh diingatkan kembali untuk benar-benar berjaga-jaga, kata firman Tuhan. Hati-hati, jangan kita terbawa, terbabit oleh hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Doa kami Roh Kudus menteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami. Kami ada kekuatan, ada sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.